Perkenalkan, nama saya Dwi Marta Reza Guguk, NPM 19110442, TI kelas TIP 1904. Saya akan mempresentasikan dengan topik definisi, prinsip, VSS, dan penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, apa itu definisi? Kata definisi berasal dari bahasa Latin definition, yang berarti pembatasan. Definisi mempunyai tugas khusus, yaitu menjelaskan arti kata-kata atau term. Jika demikian, definisi dapat dijelaskan sebagai susunan kata yang digunakan untuk menetapkan arti bagi suatu kata atau bagi grup kata. Penjelasan tersebut diberikan secara tepat, jelas, dan singkat. Pada dasarnya, setiap definisi terdiri dari dua bagian, yakni definendum dan definiens. Definendum adalah kata atau grup kata yang didefinisikan. Definiens adalah kata atau susunan kata yang mendefinisikan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Es adalah air yang membeku. Es disebut definendum. Susunan kata-kata setelah adalah yaitu air yang membeku tersebut definiens. Tujuan definisi dari definisi sekiranya adalah untuk menghapus kata yang memiliki arti yang sama, khususnya kata-kata, agar tidak terjadi kesalahan dalam berpikir atau memahami, atau sehingga tidak menimbulkan salah paham. Selain definisi dibentuk untuk memberi batasan-batasan makna tertentu dari kata atau term. Dalam dunia ilmiah, definisi ditunjukkan untuk menjelaskan suatu hal agar tidak terjadi makna yang bercampur aduk. Macam-macam definisi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum. Definisi nominalis ada 4 macam, yaitu definisi sinonim, yaitu penjelasan dengan memberikan arti kebersamaan dari istilah yang didefinisikan. Contoh, valid adalah sahih, sawah, ladang adalah lahan pertanian terbuka, universitas adalah lembaga pendidikan tertinggi tempat pendidikan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan. Definisi simbolis adalah penjelasan dengan memberikan persamaan dari istilah yang berbentuk simbol-simbol. Contoh, hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dengan nomor atom 1. Definisi etimologis adalah penjelasan istilah yang memberikan asal-usulnya istilah atau kata tersebut. Contoh pengertian kata filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata philein yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan. Definisi stipulatif adalah penetapan arti untuk suatu kata baru atau pemberian suatu arti baru untuk suatu kata lama. Definisi speculatif diperlukan karena seringkali adanya fenomena yang perkembangan baru. Contoh misalnya pernah dilakukan upaya di suatu kebun binatang di Amerika Serikat untuk pengawin silangkan harimau dengan singa. Karena kedua spesies itu memiliki kemiripan genetik, maka upaya itu berhasil. Anak hasil perkawinan antar seekor harimau jantan dengan singa betina disebut tigon. Definisi realis adalah penjelasan tentang hal yang ditandai oleh suatu term. Definisi ini ada 2 macam, yaitu definisi esensial yaitu penjelasan dengan cara menguraikan bagian penting atau mendasar tentang suatu hal yang didefinisikan. B. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian tersebut, makna bahwa kata prinsip menunjukkan ada hal yang sangat penting mendasar harus diperhatikan, memiliki sifat pengaturan dan pengarahan, serta suatu kebiasaan selalu ada atau terjadi pada situasi kondisi yang serupa. Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting
dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melainkan pemahaman suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Yang pertama, macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Terdapat prinsip yang kurikulum digunakan dalam pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum atau prinsip umum. Satu, prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntun kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang relevan bila hasil. Masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dalam tiga aspek. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. B. Prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Efektivitas kurikulum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, efektivitas mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan telah tercapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Implikasinya mengusahakan agar kegiatan pembelajaran dapat membuah hasil atau mencapai tujuan pendidikan. C. Prinsip efisiensi. Efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dan usaha efisiensi dalam kegiatan pendidikan. Misalnya efisiensi waktu, tenaga, peralatan, sarana, biaya, dan sebagainya. Nah, yang D. Prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kesinambungan bermaksud dengan saling berhubungan antara beberapa tingkat pendidikan, sejenis program pendidikan, dan bidang studi. Artinya menyusun kurikulum tingkat pendidikan hendaknya dipertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kesinambungan di antara berbagai tingkat sekolah. Bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi hendaknya sesuai dengan diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya. Yang kedua, kesinambungan di antara berbagai bidang studi. Kesinambungan di berbagai bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Yang prinsip fleksibilitas atau keluasan. Fleksibilitas berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Fleksibilitas dibagi menjadi dua, yaitu fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Fleksibilitas ini maksudnya adalah bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, atau program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih anak didik atas dasar kemampuan dan minat. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Fleksibilitas ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, efektif, maupun psikomotor. Prinsip sinkronisasi. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi, seimbang, searah, dan setujuan. Jangan sampai terjadi
suatu kegiatan kurikuler menghambat, berlawan, dan mematikan kegiatan-kegiatan kurikuler lainnya termasuk dengan kegiatan ekstra dan kokurikuler. C. Pengertian analisis biases. Pengertian analisis biases adalah suatu sistem yang digunakan untuk analisis sistem kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Ada 6 kriteria analisis biases yaitu pertama kinerja, yang kedua informasi, yang ketiga ekonomi, yang keempat kontrol, yang kelima efisiensi, yang keenam pelayanan. Analisis SWOT, analisis biases juga sangat banyak diterapkan untuk penelitian pada suatu perusahaan atau organisasi. Selain mudah dapat dipahami, analisis biases juga bersifat ringan, tidak membutuhkan data yang banyak. D. Penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Pengembangan solusi sistem informasi yang berhasil baik mengatasi masalah bisnis adalah tantangan utama untuk para manajer dan praktisi bisnis saat ini. Pengembangan sistem informasi adalah menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Penggantian atau perbaikan ini disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain. Yang pertama, adanya permasalahan yang timbul pada sistem yang lama atau pada sistem yang timbul ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan dalam persaingan pasar yang semakin ketat, kecepatan informasi sangat menentukan keberhasilan strategi dan rencana yang disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi, misalnya dari pemerintah. Secara ringkas, kesuksesan informasi menurut Rosemary Caveso. Yang pertama, keterlibatan pengguna, yang kedua, dukungan pimpinan, yang ketiga, kejelasan pernyataan kebutuhan, yang keempat, perencanaan yang tepat, yang kelima, harapan yang realistis. Sedangkan kegagalan sistem informasi diantaranya disebabkan oleh kurangnya input dari pengguna, kurangnya dukungan dari pimpinan, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah. Adapun kegagalan sistem informasi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan orang memandang SI adalah hal yang paling utama dan penting. Yang kedua, pengelola perusahaan merasa mengembangkan SI merupakan tugas dan kewajiban Departemen TI, sehingga segala sesuatu bahkan yang sifatnya kebijakan diserahkan sepenuhnya ke Departemen TI yang notabene orang teknik dan bukan perumus strategi perusahaan. Yang ketiga, sentrasi ahli SI sering lebih terarah pada penggunaan teknologi TI terbaru dan kemudahan bagi dirinya dalam melakukan pemrograman daripada penyusunan prosedur pengolahan data yang valid dan jitu. Yang keempat, interface SI seringkali kurang interaktif, komunikatif, agak sulit digunakan oleh pemakai karena interface sering dibangun berdasarkan selera dan kemampuan bahasa pembuatannya. Yang kelima, seluruh komponen perusahaan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap perusahaan tradisional menjadi berbasis TI. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah, mohon maaf.